Pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa Allah Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sophia. Halo. Bunga Pak. Bunga. Asli itu bunga. Aisyah Pak. Hari Minggu Minum. ya ini. Zara. Kenapa? Sakit Pak. Oh, sakit semua ya? Ya. Baik, ya, kita doakan yang sakit semoga cepat pulih. Amin. Amin. Baik. Ya, karena sekarang udah masuk ke jam ketiga ya. Jadi kita ice breaking dulu biar semangat lagi nih. Terus semangat Baik, semuanya coba berdiri dulu, berdiri. Berdiri Pak. Ya, Penggal tangan saya. tiga. Anika. Sakit Pak. Saya bohongnya Pak alasannya. Kenapa tiga? Ayo Pak, ayo Pak. Udah saya ready nih, ready. Ya udah. Nih, jadi gamesnya itu lengkapi kata. Jadi ketika bapak bilang mak, baru dilengkapi mata contohnya seperti itu ya. Ngerti gak? Ngerti Pak. Ngerti. Barengan Pak nyebutnya. Enggak satu-satu ya. Oh, Sini, iya. sini, sini. Dan selanjutnya seperti itu ya. Baik, kita mulai. Dimulai dari safety. Itu Kit. sakit. Oh. Jangan. Kan melanjutkan ya. Iya. Ini siapa? Ya udah lagi Pak. Ini Pak. Siapa Pak? Saksi lagi ya Pak. Ya, safety. Sakit. Kalau lanjut. Mak. Kan katanya itu salah. Oh, salah. Ya. Lagi Pak, lagi Pak. Menggunakan kata ma, misal safety menyebutkan mata, lalu Tian di. Iya Pak ya. Ulang Pak. Ya. Ganti Pak, ganti Pak. Ini mah susah Pak. Ayo pertama Pak. Bapak yang apa? Bisa depan Ya. Baik. Semuanya dimulai ya. Dimulai datang Mbak. Mbak. Bakso. Baca. Bandung. Bangku. Bali. Basket. Bahlil. Toko padang mukul Pak. Baju. Saya di depan Pak. Oh, lagi. Iya bangke. Aduh. Lanjut. Saya udah Oh, tadi. Bajang. Udah tadi saya. Tiga. Bajak. Saya udah tadi Babu. baca. Babu. Ada makanan Pak. Babon. Oi, mana? Ada Pak. Basi. Masih. Baru. Baru. Kalian. Ya. Pira. Baru. Oh, Pira apa? Bangkit. Bapak. Oh, ya. Saya lupa saya. Udah. Lagi Pak, lupa. Ada semangat kan? Ya, kita belajar dulu. Baik. Lagi di Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks berita. Coba saya ingin tanya kepada Fadli, berita terakhir yang Fadli baca apa? Cerita tentang Berita. ini tentang bola. Itu cerita tentang apa? MBG. Apa Fadli? Dolar. Dolar. Fadli baca
beritanya di mana? Di Kompas. Di Kompas ya. Nah baik, jadi di era digitalisasi seperti ini berita tuh sudah tidak heran ya, kita membaca berita tuh bisa di mana aja, bisa kapan saja, bisa diakses di manapun dengan sangat mudah. Seperti itu ya, makanya pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai apa saja yang ada dalam berita, lalu langkah mengecek kebenaran berita, karena di zaman saat ini rawan sekali berita itu ada ya hoax, tidak benar, dan seperti itu ya. Lanjut, pengertian teks berita. Saya minta Kanda baca. Oke, Pak. Teks berita adalah teks yang melaporkan peristiwa, kejadian atau informasi penting terkini, aktual dan berdasarkan fakta atau faktual yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik maupun digital. Teks ini bertujuan menyampaikan informasi yang objektif, jelas dan akurat mengenai suatu peristiwa. Nah, ya, jadi teks berita itu yaitu teks yang menyampaikan informasi secara aktual, terkini dan faktual sesuai dengan fakta. Seperti itu ya, teks berita. Lanjut, di dalam teks berita terdapat unsur-unsur berita yang biasa kita temui atau biasa kita sebut tuh apa? 5W plus nah, atau bahasa Indonesia itu ada 17. Yang pertama yaitu Fariha. Apa? What? Apa? What itu apa? Nah, dalam berita unsur itu menjelaskan peristiwa yang terjadi. Jadi apa peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut? Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Septi. Where? Di mana? Ya, di mana? Menjelaskan tempat peristiwa terjadi. Contoh tadi mengenai dolar ataupun ada mahasiswa yang turun aksi akibat hal tersebut. Nah, itu tempatnya di mana? Seperti itu ya. Lalu selanjutnya Putri baca. When? Kapan? Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, jelaskan itu. When ya? Ya, waktu peristiwa terjadi. Lalu When ya? Vira. Lagi Pak. Biasanya ngomongnya selanjutnya Bu. Ya, Bu. Siapa? Nah, itu menjelaskan orang. Jadi orang yang terlibat di dalam berita tersebut, peristiwa tersebut itu apa? Nah, itu menjelaskan siapa yang terlibat. Lalu Caca. Why? Why? Ya, mengapa? Itu menjelaskan alasan atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir itu how. Bagaimana? Menjelaskan proses, kronologi bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Lanjut ya. Struktur teks berita. Yang pertama yaitu judul berita. Jadi judul itu merupakan gambaran atau kata kunci yang menggambarkan semua hal yang terjadi dalam berita, keseluruhan isi beritanya gitu. Nah, judulnya harus menarik. Agar apa? Agar menarik pembaca untuk membaca berita yang kita buat. Lalu yang kedua itu teras atau lead berita. Nah, ini bagian awal berita tuh biasanya ada di paragraf pertama dan kedua. Nah, ini menjawab biasanya memuat unsur 5W persatuan. Unsur tadi itu biasanya terjawab di bagian lead. Nah, yang ketiga tubuh berita. Tubuh berita tuh isinya apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Dan yang terakhir ekor berita. Itu bagian penutup. Penutup yang berisi informasi tambahan. Nah, langkah mengecek kebenaran berita. Di era saat ini ya, kita bisa mengakses berita melalui media sosial. Contohnya apa saja media sosialnya? Instagram, TikTok, YouTube, banyak ya. YouTube. Makanya kita harus teliti tuh. Kita tidak boleh langsung mencerna, tidak boleh langsung menerima berita. Harus dicek dulu nih kebenaran beritanya. Nah, yang pertama yaitu memeriksa. Kalau sumbernya itu berasal dari media sosial, kita harus memeriksa
tautan terlebih dahulu. Nah, apa yang diperiksa tuh? Misalnya ada tautan yang typo, itu tuh janggal tuh, harus dicek kebenarannya. Nah, biasanya ya kita melihat tadi Padli baca di mana? Kompas. 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 Itu biasanya bilangnya kompas.com. Nah, pemirsa udah biasanya yang janggal tuh misalnya ada tambahan itu .com, jadi double. Nah, ini harus diperiksa nih kebenarannya seperti itu. Biasanya kan hanya menggunakan satu aja, entah itu menggunakan .com atau .co. Kalau dua-duanya seperti ini, nah itu harus dicek kebenarannya. Lalu yang kedua, amati sumber berita. Tadi kalau sumber beritanya itu dari media sosial, kita harus mengecek tuh. Kalau misalnya sumbernya itu ya seperti kompas.com, itu kan bisa dipertanggungjawabkan biasanya. Yang ketiga, mengamati judul berita. Biasanya berita yang hoax itu judulnya itu provokatif, bombastis. Saya tahu. Ya, jadi itu menggemparkan gitu, tidak netral, tidak objektif. Yang keempat, membandingkan dengan sumber lain. Jadi harus dibandingkan tuh. Jangan langsung asal menerima kebenaran berita tersebut. Nah, contohnya berita yang biasa kita temui di media sosial. Nah, itu ada berita ini. Coba menurut teman-teman, berita ini bisa langsung dipercaya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sumbernya tidak jelas. Karena itu Ya, provokatif. sumbernya tidak jelas. Lalu, Itu provokatif dari judulnya. ya judul juga provokatif. Nah, ini harus dicek nih kebenarannya nih. Dicek akunnya tersebut, ya yang memposting video tersebut. Jangan langsung jangan langsung menerima bahwa itu tuh fakta, bahwa itu tuh benar. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita masuk ke ini komoditi.co.id itu situs resmi di Indonesia. Tadi kata kuncinya itu apa? Mahasiswa Unhas. Ya, cari 28 mahasiswa Unhas. ada ya? Atau bisa langsung di Google aja ya. Kita harus cek tuh mahasiswa Unhas, berita mengenai mahasiswa Unhas. Nah, nih tadi situs resminya itu ya. Yang tadi komoditi Kementerian Komunikasi dan Digital. Ajarannya agak gila ya. Nah, kan terus cek tuh kebenaran beritanya. Ternyata berita tadi itu termasuk hoax, tidak benar. Nah, kalau di situs seperti ini bisa dipertanggungjawabkan karena ini situs resmi dari kementerian. Nah, itu penjelasannya tuh ada di sini. Yang mana berita tersebut tidak benar seperti itu ya. Itu langsung ngecek kebenarannya, jadi harus dicek dulu tuh ke sumber lain, jangan langsung percaya. Kalau di sini nih, pasti ada aja yang percaya. Kita lihat komentarnya. Tuh, kan? Ini orang-orang yang langsung ngecek nih kebenaran beritanya, langsung menyimpulkan saja tuh. Negara macam apa ini? Itulah Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus mengecek kebenaran berita dulu, jangan langsung percaya.
Nah ini bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Karena berasal dari sumber yang resmi, jelas, kompas.com. Nah, kita coba judulnya. Oversupply bikin harga ayam dan telur di Jateng anjlok. Peternak harapkan sarapan dari MPG. Objektif, tidak provokatif. Ada masalahnya yang terjadi dan harapannya. Coba kalau misalnya kita ubah menjadi judul yang provokatif, yang mengarah ke hoax. Provokatif itu gimana kalimatnya? Coba. Gimana? Putri gimana? Kebayang nggak? Ya. Contohnya bisa saja Ayam mahal, nanti makanya dulu. ya harga ayam dan telur turun drastis. Peternak di Jateng menjerit menyalahkan kebijakan pemerintah. Nah itu provokatif tuh, bombastis. Jadi harus dicek tuh kebenarannya. Seperti itu ya. Lanjut ke materi. Maka menyusun teks berita. Pertama, itu menemukan peristiwa. Kita harus menemukan dulu tuh apa peristiwa yang ingin kita beritakan. Kalau tidak ada peristiwanya ya gimana gitu cara menyusunnya. Lalu yang kedua, setelah peristiwa ditemukan kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Karena balik lagi teks berita itu harus apa? Aktual dan faktual. Tiga, mencatat informasi penting. Jadi kita catat dulu tuh yang tadi 5W+1H-nya, adiksibanya. Dan seterusnya membuat kerangka, lalu menulis teks berita, menulis isi dan menyunting berita. Seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mengerti semuanya? Nah, selanjutnya kita ada games. Ya, dijawab bersama-sama ya. Mohon disimak. Udah siap belum? Udah sih belum? Siap Pak. Siap. Dimulai ya. Ya Pak. Ya Pak. Simak. Jawab bersama-sama. D. Apa jawabannya? B. Coba ya kita cek. Fungsi judul berita adalah C. Salah. apa? Ayo. Menyampaikan. Atau C. Oh, skandal. Jadi C. C. D. Betul. Lanjut. B. Faktual dan objektif. C. Mengandung fitnah. B Pak. B. Ya. Bentar ya. Mengerti semuanya nih. Berikut yang bukan merupakan cek. D. A. Menambahkan opini pribadi. Apa jadinya? D. D. Yang bukan Ca. Oh yang bukan. D. Oh D. Oh iya. D Pak D. Di dua pertanyaan terakhir angkat tangan ya. Ada hadiahnya. Belum. Ini jawab sama D. dulu. Apa jawabannya? D. D. Nah, betul. Lalu D. kapan? D. Pagi. Jadi jawabannya D. Senin pagi. Nah, lalu ngerti semua ya? Ngerti Pak. Mengapa? B. penting? B. Pak. Saya. D. 500 warga. Apa? D. Bentar. Siap-siap dulu nih pertanyaan selanjutnya ya. Angkat tangan. Ya. Tadi saya udah. Belum. Kalau ini jawaban apa dulu? D. Siap. Sabar Pak. Angkat tangan yang bisa. Kanda.
Ya, baik Pak. Perhatikan itu Pak, semuanya. Ya, Pak, bisa Pak. Tahan dulu. Curang. Baru baca dulu Kanda. Pak, gagal itu Pak namanya. Woi. Dia curang. Coba. Wih. Nah, ini siap-siap. Harus langsung jawab. Oh nggak boleh begitu. Saya. Lucy. Itu Pak yang Mana? yang siapa? Yang cek. Coba. Ya. Jawabannya tadi itu A, yang tadi A. Tadi apa? Rame-rame apa? Jadi Ahmad apa? Fauzi. jawabannya yang benar itu A urutannya. Bunga nilainya salah Pak. Coba. Ada yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya A? Putri. Karena yang pertama itu harusnya judul berita, terus yang kedua itu tubuh berita, yang ketiga itu Baca. apa? Oh iya salah, teras berita. Dan itu tubuh berita, habis itu ekor berita. Nah, betul. Baik. Yes. Terima kasih yang sudah menjawab. Yes. Anda dan Putri silakan. Nah. Saya Oh, iya. Pak, saya bedain Pak, saya Pak. Yes. Wih, tenang, wih. Mari. Iri. Atima orangnya irian ya ternyata. Gak suka deh. Apa lagi Pak? Baik. Ya. Coba, tadi nih ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah Sudah paham? Ya, mengerti semuanya ya. Nah, teks berita. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Lalu tugas ya untuk di rumah, teman-teman mengecek atau mencari peristiwa yang terjadi di sekitar rumah. Nah, dikumpulkan informasinya dan dibuat kerangka beritanya. Dibuat kerangkanya dulu, jangan langsung menulisnya. Ya, sampai situ mengerti tugasnya? Mengerti Pak. Baik. Mbak, untuk hari ini saya minta Fian, simpulkan. Baik Pak. Jadi saya sudah lumayan belajar banyak tentang teks berita pada pagi hari ini. Nggak kedengeran. Ya. Saya sudah lumayan paham tentang pelajaran hari ini yang sudah dijelaskan bahwa berita itu banyak Nggak kedengeran. bahwa berita itu banyak kerangkanya, jadi kita harus meneliti dulu sebuah berita apakah berita itu hoax ataukah fakta, seperti itu. Seperti tadi ada contohnya bahwa kita kalau mau meneliti berita ada situsnya ya kan. Seperti itu Pak yang saya dapat Pak. Ya, baik, terima kasih Fian. Ya, jadi teks berita tuh penting ya, jangan langsung mengklaim bahwa berita itu benar. Harus dicek dulu tuh di entah URL-nya atau kita lihat dari sumber lainnya, seperti itu ya di atas ini. Baik, ya mungkin cukup sekian untuk akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.